Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Sudah digariskan oleh Allah, ditentukan oleh Allah bahwa manusia khususnya itu cinta untuk mengikuti syahwatnya. Utamanya apa babnya? Minan nisa, daripada perempuan atau lawan jenis, bagi perempuan kepada laki-laki. Tapi perempuan itu sendiri, an-nisa, mempunyai hikmah yang besar, yang mana kelas wali sekalipun itu bisa jatuh kewaliannya karena kalah dengan godaan fitnah an-nisa daripada kaum perempuan. Dan itu sudah sangat banyak sekali diceritakan. Kaidahunna azim, daripada tipu daya muslihat, makar, dan juga siasat yang dibikin oleh mereka perempuan-perempuan yang tidak solihah, itu inna kaidahunna azim, sangat-sangat berbahaya bagi laki-laki yang soleh, apalagi yang tidak soleh. Alim, amil bi ilmih, abid, zahid, soleh, masya Allah. Ketemu perempuan yang tidak solihah, salah alamat cintanya, jodohnya nggak pas, nggak sesuai, hancur sudah hidupnya. Ta'isa abdul mar'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka, rugi, dan akan binasa, akan menyesal, akan sengsara. Siapa yang menjadi budaknya perempuan? Istri itu makmum, jangan dijadikan imam. Kebanyakan sekarang dijadikan imam sama suaminya karena banyak suami takut istri. Rahim bagus, ya, penuh kasih sayang, bagus. Latif, lembut, harus. Karim, derma, bagus, terpuji. Terus atfah, punya rasa di hati, bahkan cinta kepada pasangannya, kepada istrinya, terutama ini babnya suami kepada istri, bagus. Tapi jangan di-loss, ya, di-loss dia. Aku padamu, aku cinta denganmu. Akhirnya tahtal amr nantinya, sam'an wa ta'atan sama istrinya, karena kelewat batas, terlalu di-loss, tidak diarahkan, tapi justru diikuti daripada hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente seorang suami harus tegas, harus bijaksana, harus pandai-pandai, lebih pandai daripada istri. Tarik ulur nggak apa-apa, paham? Diiyakan boleh, tapi lebih dianjurkan untuk memperbanyak kalimat tidak kepada istri itu. Untuk apa? Menghilangkan egonya, menghilangkan angkuhnya, menghilangkan sombongnya, menghilangkan congkaknya, menghilangkan daripada kebodohannya dan lain-lain sebagainya. Itu yang terbaik untuk kebaikan rumah tangga dan untuk kebaikan istri itu sendiri juga.
Sayyidina Umar bin Al-Khattab memang diriwayatkan beliau dimarahi sama istrinya. Ada seorang waktu itu tatkala Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, khalifah, kalau sekarang ibarat presiden, didatangi sama seseorang untuk apa? Untuk mengeluhkan masalah rumah tangganya, masalah istrinya yang durhaka. Istrinya yang durjana, istrinya yang kurang ajar, yang tidak beradab, tidak berakhlak kepadanya. Mau mengadu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dilihat nyampe rumahnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab lagi di depan rumahnya, sedang diteriak-teriaki sama istrinya dari dalam, dicaci dimaki Sayyidina Umar, dimarah-marahi Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Nah, hanya ngelihat seperti itu, loh kok seperti ini yang mau saya adui soal masalah istri, dia juga sama nasibnya sama saya, nggak jadi, udah mau putar balik, mau pulang. Dipanggil sama Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bilang, ya fulan ta'al, kenapa kamu tadinya kayaknya mau arah ke sini, kok tiba-tiba kembali? Dibilang, "Na'am wa Amirul Mukminin, aku ini mau mengadu masalah istriku yang kurang ajar, yang durhaka, yang tidak taat kepadaku, yang tidak menghargaiku," dan seterusnya, banyak keluhannya. Maka dia mengutip, kalau nggak salah satu riwayat hadisnya Rasulullah SAW, "Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahannahunna illa la'im." Tidak memuliakan kaum perempuan melainkan orang yang mulia, tidak menghinakan kaum perempuan melainkan orang yang hina. Memang harus dimuliakan, jangan dihinakan, jangan dikasari, nggak boleh, cuman wajib tegas. Paham ya? Wajib tegas. Yang bijaksana itu, yang bagus itu, yang ideal itu, yang istimewa itu bagaimana seseorang laki-laki atau seorang suami bisa mendidik istri yang tadinya tidak baik kemudian menjadi baik, walaupun bitadrij, ya, dengan proses step by step. Pastinya nggak seperti memutar balikkan bola, ya, untuk langsung jadi 180 derajat berubah. Enggak, proses memang pastinya, dan itu butuh kesabaran, kegigihan, kesungguhan. Kalau enggak, jadi malapetaka, jadi bencana nanti buat suami dan juga rumah tangganya, jadi permusuhan yang abadi di dunia sampai di akhirat. Jadi suami yang ideal, suami yang bijaksana, suami yang baik itu yang mendidik istrinya, ya, pelan-pelan, dengan proses, terlebih zaman sekarang. Tapi kalau sudah dengan proses yang cukup lama tidak juga berubah, ya sudah, mungkin yang terbaik itu adalah pisah, untuk tidak lagi bersama, karena ditakutkan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Akan jadi permusuhan nantinya, takutnya sampai di yaumil hisab, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin lebih baik sendiri-sendiri, atau jodohnya cukup di situ untuk cari pasangan yang lebih cocok, yang sesuai, sama-sama mensupport di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu penting, hati-hati, ya, bil khusus yang jomblo yang mau nikah, jangan tertipu, paham ya? Kecuali kalau ente memang siap dengan segala konsekuensi, siap untuk mendidik, siap untuk terbiah daripada seorang istri tersebut dengan mental yang kuat, yang istiqomah. Tapi kalau enggak, jangan coba-coba, karena nantinya justru jadi malapetaka. Fadfar bidatid din taribat yadak. Kalau memilih perempuan, memilih calon istri, carilah yang solehah, kamu akan beruntung dunia akhirat. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit banyak bagaimana kita harus hati-hati untuk apa? Mengikuti fitrah daripada syahwat kita. Apa itu kawin? Yaitu dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mulia, yaitu dengan menikah. Dan merupakan godaan syahwat yang paling besar adalah kaum perempuan, dan jangan sampai tertipu. Paham ya? Kalau pengen bahagia dunia akhirat.